Yayasan Darul Hikmah Rajabasa Lampung terus mewujudkan transformasi dan kolaborasi untuk pendidikan unggul. Ketua Yayasan Darul Hikmah Rajabasa Lampung, Sunardi, mengatakan pihaknya akan terus mewujudkan transformasi dan kolaborasi untuk pendidikan unggul. Pihaknya berharap dan terus mencoba menyesuaikan diri dengan situasi pada usia 37 tahun Darul Hikmah, serta kondisi kebijakan regulasi, tantangan, dan peluang. Yang mengatakan pihaknya ke depan bisa menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi tuntutan di masa yang mendatang. Kolaborasi akan terus-menerus bersinergi dan bermitra dengan siapapun, terutama dengan Dinas Pendidikan Lampung, bahkan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten, serta para komite, orang tua, dan sebagainya. Karena pihaknya tidak bisa berdiri sendiri karena mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya akan menghadirkan pendidikan yang unggul dalam rangka mempersiapkan calon kepemimpinan pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Bahwa untuk tema peringatan ulang tahun ini yang ke-37, kami mengambil tema transformasi kolaborasi untuk pendidikan unggul. Maksud kami adalah kami terus mencoba menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, kebijakan, regulasi, tantangan dan peluang-peluang yang ada. Bagaimana kami bisa jadi lebih baik untuk menghadapi tuntutan di masa datang. Kolaborasi artinya bahwa kami terus bersinergi, bermitra dengan siapapun, terutama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota, dengan para komite, para orang tua, dan sebagainya, karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Mengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Itu apa? Untuk menghadirkan pendidikan yang unggul dalam rangka untuk mempersiapkan calon kepemimpinan nanti di Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Kita akan bawa pada sebuah lembaga pendidikan yang profesional. Artinya semua itu berbasis digitalisasi, berbasis internet dan semuanya itu, sehingga semua lebih cepat, lebih transparan, lebih bagus lagi dalam semua hal, dalam kurikulum, dalam evaluasi, dalam masalah pembiayaan, semua dikelola secara lebih bagus lagi berbasis digital. Itu untuk ke depan. Nah, tentu kami juga mencoba bukan hanya sekedar pendidikan, tapi juga untuk membackup kebutuhan di yayasan. Kami mencoba untuk merilis ada namanya badan usaha milik yayasan nantinya. Kita sudah punya DHMAT, DHREN, DH Medika. Berikutnya itu juga kita akan mencoba untuk catering dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membackup kebutuhan yang kalau kita hanya mengandalkan SWP, tentu kami tidak bisa mensejahterakan untuk guru-guru kami. Kami tidak bisa memenuhi untuk pengadaan sarana prasarana dan sebagainya begitu. Setiap akhir semester kita selalu mengadakan namanya workshop. Dan kemarin kami baru saja untuk mengadakan namanya rekayasa kurikulum, yaitu kurikulum yang holistik berkelanjutan, ya berbasis project PJBL. Dan kemudian untuk menambah kompetensi guru, tahun ini kami memberikan beasiswa S2 kepada pegawai dan juga para guru, dan setiap tahun nanti akan kita evaluasi dan syukur kita tambah. Tahun ini juga kita mencoba kesejahteraan guru dengan memberangkatkan 8 guru PGITA untuk umroh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pendidik kita dari PAUD sampai SMA plus SR ada 378. Dengan jumlah siswa dari PAUD sampai SMA itu 3.700 kurang lebih. Cukup banyak.